Hai hai hai, kamu para pencinta film yang baik hati dan tidak sombong. Jumpa lagi bersama saya Mi and Mi. Apa kabar kalian? Mimin doakan agar selalu sehat dalam perlindungan Sang Pencipta. Just Like Heaven, film komedi romantis yang menceritakan seorang dokter bernama Elizabeth yang berdedikasi tinggi dan gila akan kerja. Suatu malam, ia mengalami kecelakaan dan membuat arwahnya terjebak di antara dua dunia. Sampai akhirnya ia bertemu dengan David, seorang arsitek yang menyewa apartemen lamanya. David yang hampir gila karena bisa melihat hantu Elizabeth mencoba berbagai cara untuk menyingkirkannya. Bagaimana hubungan mereka selanjutnya? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita tengok isi cerita film selengkapnya. Scene dibuka memperlihatkan kehidupan Elizabeth, dokter cantik yang bekerja di rumah sakit, di mana ia menghabiskan hari-harinya untuk merawat pasien-pasien di sana. Saking sibuknya, wanita ini bahkan tak punya waktu untuk percintaan. Dan Abby, saudara perempuannya, menyarankan ia untuk berkencan dengan seorang pria pada sebuah kencan buta. Saat menuju ke rumah Abby untuk makan malam, tiba-tiba Alice mengalami kecelakaan. Dang it, San Francisco! It wasn't that easy to get this guy to come. This place is heaven. Waktu pun berlalu. 3 bulan kemudian, seorang pria yang bernama David, yang merupakan duda yang berprofesi sebagai arsitek taman, sedang mencari apartemen baru untuk tempat tinggalnya. Dan sebuah kebetulan, ia tertarik dengan apartemen milik Elizabeth. I like the couch. Suatu hari, saat sedang duduk menonton TV, tiba-tiba saja David kaget sebab Alice muncul dan memberitahu David untuk meninggalkan apartemennya. Mereka berdebat dan Alice pergi memanggil polisi. David pun mengikutinya, tapi ketika ia sampai di sana, Alice tiba-tiba saja menghilang. David pun pergi menemui temannya yang seorang psikiater karena ia yakin ada masalah dengan jiwanya, sering berhalusinasi. Temannya berkata bahwa David hanya harus keluar dan menikmati hidup karena sudah 2 tahun lamanya ia patah hati sebab kematian sang istri. Hari-hari David lalui hanya bermalas-malasan dan minum bir saja. Ia melihat Alice kembali dan mulai berpikir bahwa Alice adalah hantu yang dulu tinggal di apartemen itu. Sehingga David mengunjungi toko buku okultisme. Di sana ia bertemu dengan Daryl, pemilik toko yang memberikan ia buku untuk dibaca. David pun pulang untuk menghadapi Elizabeth, sehingga ia memanggil paranormal hingga pendeta untuk mengusir arwah Elizabeth. Tapi hasilnya sama saja, Alice masih ada di tempat itu. Tak putus asa, David pun memanggil Daryl, pemilik toko buku yang ia beli. Daryl tak bisa melihat Alice, tapi ia bisa merasakan keberadaannya. Daryl mengatakan bahwa ia tidak bisa mengusir Alice sebab baru pertama kali ia merasakan arwah yang benar-benar hidup, yang belum 100% meninggal. Mungkin ada sesuatu yang belum Alice lakukan dan menahannya di tempat itu. Daryl juga menasihati agar David melepaskan aura gelap yang ada pada dirinya, sebab ia tidak pernah ikhlas melepas kepergian sang istri. Alice yang terus saja berada di dekat David, ternyata ia tak ingat tentang dirinya dan apa yang terjadi sampai ia menjadi seperti itu.
hingga ia meminta David agar membantunya mencari tahu siapa sebenarnya dirinya. Mereka mulai dengan mengunjungi semua tetangga dan menanyakan tentang Elizabeth. Tak satu pun dari mereka yang benar-benar mengenal Alice. Sampailah mereka di sebuah restoran. Alice ingat bahwa restoran itu merupakan restoran impiannya, tapi tak sempat makan di sana. Tiba-tiba saja seorang pengunjung pingsan dan tak bisa bernafas. Seketika naluri seorang dokternya pun muncul. Ia segera menuntun David untuk melakukan pertolongan pertama. Escaping out of The the air lungs is into his escaping. chest. Thanks, sir. Pneumothorax. Pneumothorax. A little bit lower. The spot restricts the lungs and compresses the rest of the organs. You know what? No. You're gonna make an incision. Get the knife. Harder. Oh God. Okay, do it. Spot. Oh my God. I'm a doctor. Akhirnya mereka mendapat petunjuk bahwa Alice adalah seorang dokter. Ia juga sekilas ingat rumah sakit tempatnya bekerja. Setibanya di sana, mereka menemukan fakta bahwa Alice sedang koma. Alice berusaha bersatu kembali dengan tubuhnya, tapi tak ada respon. Lantas Alice memutuskan untuk tinggal bersama tubuhnya di rumah sakit, sementara David kembali ke rumah. Alice mampu berjalan menembus dinding. Ia memeriksa beberapa teman kerjanya. Sementara itu, saudaranya Abby datang bersama anak-anak untuk melihat perkembangan Elizabeth. Tak berapa lama, datang seorang dokter. Ia berkata dan meminta Abby menandatangani surat pelepasan mesin penunjang hidup Elizabeth. Sebab selama 3 bulan perawatan, Alice tidak menunjukkan perkembangan apapun. Abby yang mendengar itu meminta waktu untuk berpikir. Hari berikutnya, David membawa Alice untuk melihat taman bunga hasil rancangannya. Alice tampak menyukai hal itu, bahkan ia bermimpi pernah datang ke taman itu. Di tengah perbincangan, David mendapat telepon dari makelar rumah bahwa David bisa tinggal di apartemen lebih lama karena pemilik terdahulunya sedang koma dan akan dilepas alat bantu penunjang hidupnya. Mereka berdua pun segera menemui Abby. Sesampainya di sana, David meminta agar Abby menandatangani dokumen Alice, tapi mereka terlambat sebab Abby sudah menandatanganinya dan besok siang mesin penunjang hidup Alice akan dilepas. David pun mencoba menjelaskan bahwa Alice ada di antara mereka dan meminta Abby segera ke rumah sakit untuk membatalkan rencana tersebut. Namun tetap saja Abby tidak percaya kepada David. Ia pun segera mengusir David dengan cara yang ekstrim. David, stop. In here with me, and she's standing next to you, and somehow I can see your sister's spirit. Papers up. Singkat cerita, mereka pun kembali ke apartemen. David berusaha mencari cara untuk menyelamatkan tubuh Alice dan terlihat jelas bahwa David mulai menyukai Alice. Tapi Alice berkata ia tidak ingin melawan takdir dan meminta kepada David untuk menghabiskan sisa waktunya bersama-sama. Keesokan paginya, ketika David bangun, ia mempunyai ide gila untuk mencuri tubuh Alice dan menyimpannya di tempat yang aman. David pun meminta Alice untuk menuntunnya apa saja yang harus mereka persiapkan untuk aksinya itu. David juga meminta bantuan dari sahabatnya John. Tibalah mereka di rumah sakit. Di sana John berkata untuk menghentikan aksi gilanya itu. David mengatakan bahwa semua yang ia lakukan ini semata-mata
karena ia mencintai Alice. Saat akan memindahkan tubuh Alice, John terkejut. Ia mengenal Alice. Ternyata Alice adalah wanita yang akan dikenalkan kepada David saat kencan buta dulu. Namun rencana itu gagal karena Alice mengalami kecelakaan, dan itulah alasan mengapa Alice hanya bisa dilihat oleh David. Dan kebetulan sekali bahwa John adalah mantan pacar dari Abby, saudara Alice. Lantas mereka pun membawa tubuh Elizabeth. Don't jostle. But go fast. Hold it, sir. Take it right up here. Right here, right. We need you. Oh shit. No. Well, what can I do? Oh my God, David. My breathing. No. It's strong. Stay with me. Setelah ciuman itu, keajaiban terjadi. Alice kembali hidup. Namun sayang, Alice tak mengingat David. David pun pergi dengan perasaan yang tertekan. David yang kembali patah hati meninggalkan apartemen. Tak berapa lama kemudian, Alice kembali menempati apartemen itu. Alice kemudian naik ke atap di mana sudah terdapat kebun bunga impian Alice di sana. Tentu saja itu merupakan hasil rancangan dari David. Another fire extinguisher? How did you get up here? Spare key? If you could ever really touch me, it wasn't a dream. I wake from all that. David. Film pun ditutup dengan ciuman mesra dari pasangan tersebut. Pepatah mengatakan, ada saatnya untuk bekerja keras dan ada saatnya untuk bersantai, sebab setiap momen dalam hidup ini punya ceritanya masing-masing. Kita hanya perlu bersyukur dan menikmatinya saja. Bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar ya. Jika kamu suka dengan channel ini, silakan subscribe dan share ke semua media sosial yang kamu punya. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya. Bye.